Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal ya. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Mohon maaf minggu lalu kita nggak sempat ya teman-teman ya, karena minggu lalu masih ada sidang di pengadilan sampai malam ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu nih ya, supaya nggak salah nih guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya guys. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, ini belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah nih guys ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya guys. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya masalah pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya, dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya, kita masih ada kelas membership ya, program membership buat teman-teman yang mau diskusi langsung dengan Awan ya, secara langsung mengenai pajak dan akunting ya. Teman-teman dapat gabung di program membership kita. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya. pajaksmartvip.com ya guys. Teman-teman dapat tergabung, nanti ada grup WhatsApp membershipnya, bebas diskusi setiap hari di grup itu ya. Teman-teman juga dapat ketemu Awan secara langsung ya, tiap hari Selasa malam jam 8 malam. Kita bebas deh membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Membership ini nanti berbayar teman-teman ya, atau teman-teman bisa dapat diskon juga nanti ya. Silahkan bergabung ke www.pajaksmartvip.com di sana guys. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit ya mengenai isu yang lagi ramai ini teman-teman ya. Isu yang lagi ramai ini mengenai klarifikasi DJP usai ada kasus viral ya, penjahit ditagih pajak 2,8 miliar ya. Luar biasa DJP ini ya. Penjahit ditagih 2,8 miliar, kemudian DJP memberikan tanggapan. Oke, kita lihat bagaimana klarifikasi. Ini resmi DJP teman-teman ya. Ini resmi DJP, jadi bukan orang sembarangan, bukan juga kantor pajak ya, tetapi langsung dari DJP. Coba kita lihat. Oh, Kanwil ya, Kanwil. Jadi kemarin kan Kepala KPP sudah klarifikasi tuh. Sekarang Kanwil nih ya. Kanwil DJP Jawa Tengah 1 ya, Jateng 1 memberi klarifikasi terkait pemberitaan seorang penjahit di Pekalongan yang ditagih pajak sampai 2,8 miliar. Gila. Pihak Ditjen Pajak menyatakan bahwa petugas hanya melakukan klarifikasi data ya, bukan penagihan pajak. Ini gue setuju teman-teman ya. Dari awal gue sudah bilang bahwa SP2DK bukan tagihan ya. SP2DK itu hanya permintaan penjelasan data. Kepala Kanwil Jateng 1 ya, Ibu Nurbaiti Munawaroh menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari SP2DK yang dikirim kantor KPP Pekalongan kepada WP ya, berinisial I ya, yaitu siapa namanya? Iswanto kalau nggak salah ya, pada 1 Juli 2025. Surat ini bukan surat tagihan ya, sebagaimana diberitakan di semua media sosial yang pada bodoh, semua orang-orang wartawan-wartawan nggak ngerti hukum pajak itu ya. Menindaklanjuti surat itu, KPP mengirim petugas untuk mendapatkan keterangan langsung ya dari WP tanggal 6 Agustus. Oke. Petugas bertemu dengan Iswanto ya, dan istrinya ya, siapa namanya ya. Petugas sama sekali tidak mengatakan kalimat menagih pajak, hanya klarifikasi data. Nah, ini akibatnya nih. Petugas pajak tidak memberikan edukasi yang tepat, sehingga wajib pajak menjadi salah persepsi. Wajib pajak pikir dia ditagih 2,8 miliar. Ini gara-gara apa? Gara-gara kesalahan edukasi dari petugas pajak ya. Ngomong yang benar ini petugas pajaknya. Mungkin dia salah ngomong, atau dia ngomongnya dengan nada-nada yang intimidatif, yang menyebabkan orang berpikir, wah gue ditagih nih 2,8 miliar nih kan. Nah, jadi nggak cuma wajib pajak yang kurang pemahaman hukum ya, tetapi petugas pajaknya pun mungkin salah ngomong atau tidak mampu mengedukasi dengan baik dan benar ya.
WP kemudian datang ke KPP nih tanggal 8 Agustus. Jadi sudah ada tindak lanjut teman-teman ya untuk melengkapi keterangan dan menandatangani berita acara. Hanya saja sebelum 6 Agustus malam, seorang pelanggan jasa jahit merekam video kedatangan petugas pajak. Oh gitu. Oh, ini viral gara-gara direkam. Oke, teman-teman ya. No viral, no justice, teman-teman ya. Kalau nggak ada rekaman, ya nggak ada bukti ya. Kalau nggak ada rekaman, ya nggak bakalan viral. Makanya kata Pak Prabowo, wajib merekam, teman-teman ya. Karena no viral, no justice, teman-teman ya. Di negeri Konoha. Menurut penuturan Iswanto, video itu dibuat hanya untuk lucu-lucuan. Lucu-lucuan, tapi bisa heboh nasional. Hebat nih Pak Iswanto nih ya. Keesokan harinya, video tersebut diunggah akun Instagram Pekalongan Trending tanpa izin dari yang bersangkutan. Oh, begitu. Video itu lantas viral dan memicu kedatangan wartawan serta perangkat desa ke rumahnya Iswanto tanggal 8 Agustus pagi. Pada hari yang sama, I datang ke KPP untuk klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf atas viralnya video tersebut. Oh, jadi malah WP yang minta maaf. Kan bodoh benar jadi WP ini ya. Memang bodoh WP-WP di negeri Konoha ini ya. Tetapi bukan Iswanto yang bodoh ya. Iswanto mah pintar ya. Menurut Nurbaiti, I juga menyayangkan unggahan itu karena memuat identitas pribadinya dan menimbulkan kesalahpahaman publik. Oke. Nurbaiti pun menyatakan bahwa informasi disebarkan akun Pekalongan Trending dan kemudian diamplifikasi sejumlah media bersifat menyesatkan katanya ya, Nurbaiti. Gue setuju sih ya menyesatkan ya. Sesungguhnya SP2DK itu bukan tagihan ya. Dari awal gue sudah bilang. Kami sampaikan pula bahwa wajib pajak tidak perlu panik karena apabila mendapatkan surat ataupun himbauan dari kantor pajak. Gue setuju ya, karena tidak semua surat adalah tagihan. Ini betul ya. Apabila dapat surat himbauan, Nurbaiti mendorong agar WP langsung menghubungi KPP terdekat untuk mendapatkan penjelasan. WP juga diminta menjaga kerahasiaan data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. Pertanyaan gue ini guys ya. Kan itu kan SP2DK belum ada tagihan, tetapi viral kemana-mana. Bagaimana kasusnya si Pak Antono yang Bojonegoro? Kapan bisa viral, teman-teman? Itu sudah jelas loh ya. Itu sudah jelas ada tagihannya 10 miliar dan sudah diklaim oleh si wajib pajak itu pemerasan ya. Dan si KPP sama sekali belum memberikan klarifikasi yang betul, yang benar gitu ya. Kapan tuh mau diviralkan? Coba deh teman-teman Pekalongan apa tadi tuh? Pekalongan Trending. Ada nggak Bojonegoro trending gitu ya? Kenapa Bojonegoro belum bisa trending, belum bisa viral? Kenapa? Jangan-jangan ada MOU antara Metro TV dengan DJP. Kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu ya, bukannya gue nuduh ya. Cuman ya sangat disayangkan kasus yang remeh-temeh, ecek-ecek bisa viral, udah gitu WP-nya minta maaf pula. Sedangkan kasus yang jelas-jelas diduga pemerasan, ada 10 miliar tagihan pajak, itu sampai sekarang belum bisa viral, teman-teman ya. Sayang sekali ya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan, silakan diskusi di chatting, di komentar ya, apabila ada yang mau bertanya. Saya akan usahakan untuk menjawab ya. Dimulai dari Bapak Andre Nasuria. Apakah benar modal belum disetor akan dikenakan bunga? Beberapa kasus kejadian Pak ya, beberapa kasus kejadian. Jadi modal yang belum disetor itu dianggap dividen terselubung atau dianggap penghasilan terselubung, sehingga atau bisa dianggap juga sebagai hutang ya kan. Nah, karena itu kan piutang tuh sebenarnya kan itu adalah piutang pemegang saham ya. Modal yang belum disetor adalah piutang pemegang saham, sehingga orang pajak bisa membolak-balikan ini menjadi hutang lah, kemudian menjadi dividen terselubung lah. Intinya lu disuruh bayar pajak gitu ya. Intinya disuruh bayar pajak terhadap bunganya gitu ya. Kalau gue sih gue bawa ke pengadilan sampai dunia kiamat ya, yang seperti ini Bapak ya. Jadi tergantung WP-nya. WP-nya mau bayar apa nggak mau bayar. Ini kan sudah jelas, ini kan jelas-jelas pemerasan ya. Ini kan pemerasan terselubung. Tetapi kan kita masih mikir, kalau kita pakai pengacara untuk masuk pengadilan mesti bayar berapa gitu kan. Nah, jadi negosiasikan kepada si pemeriksa pajak atau petugas pajak. Oke deh, saya bayar, tetapi saya jangan diotak-atik lagi ya, saya jangan dikerjain lagi ya gitu. Kalau negosiasi berhasil ya udah win-win solution ya kan. Si preman dapat duit, kita juga bisa move on, bisa maju usaha kita, jadi nggak usah pusing. Tetapi kalau angkanya terlalu gede, terlalu besar sampai miliaran disuruh bayar pajak, ya
Anda boleh melawan ya. Kalau melawan, ya siap-siap ke pengadilan ya. Kalau ke pengadilan bisa panjang ceritanya. Nah, masalahnya WP-nya siap apa nggak siap maju ke pengadilan, ya kan? Begitu Pak Andre. Semua teman tuh Pak Andre Nasuria. Bapak Artekno, mantap kok Awan. Semoga tambah ganteng, sehat, sukses, dan panjang umur. Terima kasih Pak Arte. Kemudian Bapak Bugatti 188, malam kok. Kalau orang pribadi mulai usahanya bulan Mei 2025, kemudian bikin PT perorangan dan NPWP di Agustus. Untuk bayar PPh 0,5% mulai bulan berapa ya? Apakah harus dari Mei atau bulan Agustus? Jawabannya adalah usahanya di mana Pak? Yang dagang siapa? Yang dagang ini si orang pribadi atau si PT perorangan? Kalau yang dagang itu si orang pribadi, maka PPh-nya itu sudah mulai dihitung, tetapi ada batas ya, dari 0 sampai 500 juta, omset itu tidak kena pajak. Pajak baru dibayar setelah melewati omset 500 juta. Itu di pribadi ya. Tetapi kalau PT, itu sudah langsung dihitung sejak omset yang pertama kali. Jadi omset pertama kali Agustus nih ya, dia bikin di Agustus ya. Di bulan Agustus apakah PT perorangan ini sudah dagang, sudah jualan? Kalau dia sudah jualan, maka dia langsung dikenai 0,5% si PTP-nya ini ya, dibayar di bulan September nanti, gitu ya. Jadi tentukan dulu nih Pak, yang dagang siapa dulu nih. Nah, lihat dari mana yang dagang siapa? Lihat dari rekening. Rekening siapa yang dipakai? Rekening pribadi atau rekeningnya PTP? Nah, kalau memang dia arahnya sudah mau ke PTP, PT perorangan, maka semua rekening pindahin ke PT perorangan. Jadi uang-uangnya, maksudnya ini, uang dagang ya. Uang dagang langsung pindahin ke PT perorangan, sehingga yang mulai bayar pajak itu adalah di PT perorangan. Gitu aja Pak, biar gampang ya, ke PT perorangan. Langsung 0,5% kalikan omset, dan tidak ada batasan 500 juta ya untuk badan. Ya, untuk PTP tidak ada. Hanya orang pribadi yang dapat batasan 500 juta. Oke. Semua teman tuh Pak Bugatti 188. Ibu Wadah, malam kok, malam Bu Wadah, mau tanya. Jika perusahaan setor ratusan juta PPh 21, namun pelaporannya nihil, kemudian sampai akhirnya diperiksa tidak melakukan pembetulan. Oke. Apakah sanksi hanya untuk tidak melapor saja? Jawabannya betul ya. Dia sudah setor pajaknya, sudah aman, nanti tinggal sanksi 100.000 aja ya. Sanksi 100.000 karena terlambat melapor. Udah gitu aja. Sedangkan kan pajaknya sudah dibayar ya. Jadi tidak ada bunga keterlambatan bayar, itu tidak ada. Oke. Sama teman tuh Pak Ibu Wadah. Ibu Desi MS. Untuk WP orang pribadi, hasil penjualan properti seperti rumah atau tanah sekalian PPh. Apakah capital gain-nya termasuk dalam gross income untuk perhitungan 4,8M? Jawabannya tidak ya. Jadi untuk orang yang punya properti kemudian dijual, kalau harganya itu 10 miliar gitu ya, itu tidak termasuk dalam perhitungan batasan PKP ya atau PPN. Kenapa begitu? Karena PPN itu hanya dikenakan atas kegiatan usaha saja. Kalau bukan usaha itu tidak kena PPN, gitu ya. Dia kan dagang properti ya bukan pedagang properti gitu kan. Dia kan hanya kebetulan punya properti, dia jual gitu ya. Tapi kan dia bukan pedagang gitu, bukan pedagang properti. Oke. Semangat tuh Bu Desi MS. Bapak Hancel 9, Pak. PTA mau bangun gudang, kontraktornya orang pribadi. Pilihannya ada dua nih. Satu adalah orang pribadi tidak bisa terbit faktur pajak, kemudian setor PPN KMS sendiri. Oke. Yang kedua adalah terbit faktur pajak dengan PT lain, terbit faktur pajak tetapi KLU-nya bukan jasa konstruksi. Sebaiknya pakai OP atau PT ya Pak? Jawaban saya adalah OP aja Pak, OP aja. Kan memang faktanya si OP ya kan? Faktanya yang bangun adalah orang pribadi, ya, kontraktor orang pribadi. Nah, itu aja. Jadi tidak usah ada faktur pajak, kemudian bayar PPN KMS mandiri saja, kemudian tinggal potong PPh final ya, potong PPh final jasa konstruksi 4% kalau dia tidak punya SPU ya, kalau nggak salah begitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Hancel 9. Ibu Teresia A. Malam Pak, malam Bu Teresia. Bagaimana perusahaan kakak saya PKP?
tapi sudah 2,5 tahun tidak lapor PPN. Apakah bisa langsung lapor yang bulan Juli 2025? Jawabannya tidak bisa langsung, karena untuk lapor PPN, dia perlu yang namanya sertifikat elektronik, ya kan? Nah, ini nih. Jadi, yang pertama adalah datangin KPP dulu. Datangin KPP, konsultasi kepada AR. Ya, ini kami udah lapor 2,5 tahun nggak lapor nih. Ini kalau denda aja kan 500.000 sebulan ya. Denda tidak bayar, tidak lapor aja itu 500.000 satu bulan. Kalikan 2,5 tahun kan lumayan ya. Itu udah berapa juta? 15 juta ya. Jadi bilang kepada AR, kami baru mau aktifkan PKP-nya. Bisa nggak begitu? Bisa nggak yang lama-lama itu tidak usah dikenain denda gitu loh. Karena kalau kena denda kan sayang sekali ya, besar sekali angkanya. Bisa nggak supaya tidak kena denda? Nah, kalau nggak bisa, harus kena denda. Kalau saya sih lebih milih matiin PKP-nya dengan cara bikin surat permohonan untuk melaksanakan PMK berapa gitu ya, yang dimana PKP bisa dicabut kalau sudah tidak aktif 3 bulan. Kan ini sudah 2,5 tahun, jadi PKP-nya harusnya bisa dicabut gitu. Tapi coba ya dikonsultasikan ke AR ini Bu. Kalau nggak begitu nanti kena denda kan sayang juga. Oke, intinya sih kita mau lepas dari denda yang 500.000 satu bulan, dan kita mau mulai aktivasi PPN-nya. Bagaimana ke depannya? Nah, ngomong ke AR Bu supaya bisa dapat solusinya. Oke, semua teman tuh Bu Teresia. Bapak Ivan Sutejo 12, malam kok, malam Pak Ivan. Saya dijelaskan oleh AR bahwa capital gain dari unit link masuk ke penghasilan neto lain-lain yang kena pajak progresif. Oke, saya dijelaskan oleh AR bahwa capital gain dari unit link masuk ke penghasilan neto lain-lain yang kena pajak progresif. Itu betul ya. Apakah benar seperti itu? Jawabannya benar. Padahal isi portofolionya saham. Isi portofolionya saham nggak pengaruh ya. Jadi unit link dari asuransi itu kalau untung, kalau lebih besar daripada nilai premi, maka keuntungannya itu kena PPh orang pribadi progresif. Namun Pak, biasanya itu nggak lebih dari premi. Biasanya unit link itu nilai tidak lebih daripada nilai premi, biasanya ya. Tetapi kalau dia lebih dari nilai premi, maka dia kena PPh pribadi progresif. Sudah sesuai, sudah betul itu. Oke. Teman-teman tuh Pak Iwan Sutejo. Kemudian Bapak Budi Anto 5515. Malam Ko Awan, malam Pak Budi. Izin tanya. Saya pedagang, baru bikin MPWP bulan Mei. Mau jual kios surat AJB yang saya beli 13 tahun yang lalu. Apakah bermasalah? Karena tahun depan saya baru pertama lapor SPT. Apa jualnya tahun depan? Saya rasa bebas Pak, mau jual tahun ini boleh, mau jual tahun depan boleh. Nggak ada masalah ya. Kalau saya jadi bapak sih, saya akan lapor SPT 2024. Ya, jadi kalau saya jadi bapak, saya akan lapor SPT 2024. Disitulah saya akan ungkapkan semua harta di kondisi Desember 2024, termasuk yang harta ini, termasuk kios yang sudah 13 tahun ini. Dengan saya lapor SPT 2024, maka di tahun 2025 saya bisa jual AJB ini, gitu loh, kios ini, gitu loh. Tapi kalau kita nggak ada data sebelumnya, nggak ada laporan sebelumnya, tiba-tiba kita jual, khawatir nanti malah susah penjelasannya ya. Nah, jadi saya akan lebih suka lapor SPT 2024, laporkan semua harta di situ, barulah harta itu dijual di 2025. Gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Budi Anto. Makasih Pak Budi, sama-sama. Bapak Palasah 66. Malam kawan, mau tanya. Saya membuat CV Januari 2025 dan bulan Juni omsetnya sudah 5 miliar. Bulan Juli kemarin CV saya diberikan PKP jabatan, oke? Setahu saya, kewajiban PKP di akhir tahun. Caranya gimana? Sudah nggak bisa Pak, Bapak sudah dapat PKP jabatan. Jadi, setelah Bapak PKP jabatan, sudah Bapak lupakan mengenai akhir tahun ya. Mulai sekarang Bapak sudah PKP, sudah wajib PPN, dan sudah wajib semuanya menggunakan PPN. Gitu aja Pak. Ya. Bapak boleh menolak PKP jabatan kalau mau ya, tetapi dengan cara digugat ke pengadilan pajak. Ya, digugat, Bapak minta dia batalkan. Kok saya nggak dikasih hak sih? Kan saya harusnya dikasih hak untuk sampai akhir tahun untuk aktivasi PPN-nya gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba ada PPN jabatan? Tetapi itu harus melalui pengadilan. Gitu Pak ya. Nah, atau kalau Bapak mau boleh ngomong ke AR dulu deh, ngomong ke AR baik-baik. Kenapa saya PKP jabatan Pak? Kan saya punya waktu sampai akhir tahun gitu. Tetapi kalau AR-nya ngotot, pokoknya sudah PKP jabatan, ya udah
Jalanin Pak, jalanin aja. Kecuali Bapak bersedia gugat ke pengadilan. Oke, pengadilan pajak. Oke. Teman-teman tuh Pak Palasah 66. Bapak Mei 2107. Malam malam Pak Mei. Saya tanya SPTOP dialihkan ke CV. Awalnya tahun kemarin CV mengajukan PKP lewat Cortex, tetapi sampai sekarang pengajuan belum direspon. Ditanyakan ke KPP, pengajuan tidak sampai, padahal sudah dapat balasan pengajuan sudah diterima. Oke, ajukan ulang Pak, sudah aja, gak usah pusing ya. Ajukan ulang aja, mungkin sistem Cortex-nya lagi error ya. Biasalah Cortex ya. Jadi ajukan ulang PKP, permohonan PKP-nya. Oke, thank you Pak Mei, semoga terbantu. Bapak Mei, CV sudah terlanjur bayar PPh 25, sedangkan PKP belum dikukuhkan. Selama ini, lapor SPT di orang pribadinya final. Lalu, pelaporan di CV nanti gimana kok? Final apa PPh 25? Oke, jadi Bapak harus tanya diri sendiri, Bapak maunya PPh final atau PPh umum? Oke, kalau Bapak mau PPh final, maka Bapak harus mengajukan suket PP 55. Ya, mengajukan suket PP 55, kemudian Bapak bisa menggunakan PPh final selama 4 tahun kalau CV ya. Kalau Bapak mau menggunakan PPh umum, maka sudah betul. PPh 25 dibayar sudah betul. Oke. Nah, kalau Bapak PPh final, bagaimana dengan PPh 25 yang sudah dibayar? PPh 25 yang sudah dibayar, Bapak hangusin saja ya. Relakan saja kasih ke negara. Bilang aja nyumbang buat pembangunan jalan, kira-kira gitu lah ya. Jadi nggak usah pusing dengan yang sudah dibayarkan. Sekarang Bapak menentukan, Bapak maunya PPh final atau PPh umum. Gitu aja. Oke, teman-teman tuh Pak Mei 2107. Ibu Wijaya Rosiana, Pak mohon tanya, kalau WPOP tahun ini omsetnya hampir 4,8 M, dan kalau mau beralih menjadi PT, sebaiknya kapan waktunya agar tidak dianggap menghindari pajak? Sebaiknya bagaimana? Saya rasa bebas aja Bu ya, bebas aja. Yang pertama dari sisi orang pribadi, sepanjang masih di bawah 4,8 M itu masih aman. Oke. Yang kedua, dari sisi PT, mau bikin sekarang juga boleh, mau bikinnya tahun depan juga boleh, nggak ada masalah Pak. Dan nggak usah khawatir mengenai penghindaran pajak ya. Nggak usah terlalu khawatir mengenai hal-hal seperti ini ya. Kita masih tanya ke diri sendiri, apakah diri sendiri punya niat untuk menghindari pajak? Kalau enggak ya udah nggak usah pusing gitu ya. Memang faktanya Ibu berdagang biasa, kemudian omset masih di bawah 4,8, kemudian bikin PT, itu hal yang biasa-biasa saja ya. Jadi tidak ada yang istimewa, tidak perlu khawatir. Oke? Teman-teman tuh Bu Wijaya Rosiana. Bapak Ivan Sutejo 12. Satu lagi kok. Saya beli saham luar negeri tahun 2010 senilai 100.000 US dollar. Oke. Saat TA 2016 saya laporkan sesuai nilai pasar waktu itu yaitu 80.000 US dollar. Oke. Dan di tahun ini saya mau jual senilai 90.000. Apakah ini masuk untung atau rugi kok? Jawabannya untung Bu ya. Untung ya Pak ya. Karena kan Bapak lapornya kan 80.000 ya kan. Bapak lapor di TA senilai 80.000. Sekarang nilainya 90.000, itu namanya untung. Oke. Karena kan walaupun Bapak beli 100.000 tetapi yang Bapak laporkan itu 80 ya. Sehingga sekarang 90 maka dianggap untung. Teman-teman tuh Pak Ivan Sutejo. Bapak Palasah 66. Apakah PKP jabatan itu bisa dibatalkan nunggu akhir tahun? Jawabannya bisa Pak, tetapi hanya dengan putusan pengadilan. Ya, jadi sebenarnya kantor pajak bisa membatalkan, tetapi jangan harap ya, jangan harap kantor pajak dengan kesukarelaannya mau membatalkan itu nggak mungkin. Jadi yang pertama adalah Bapak langsung gugat ke pengadilan, oke? Minta pengadilan yang batalkan PKP jabatan, karena saya punya hak untuk menunda waktu sampai Desember. Nah, satu. Yang kedua, Bapak boleh mengajukan surat permohonan pembatalan PKP jabatan dengan alasan saya punya hak sampai akhir Desember. Surat ini nanti akan dibalas oleh kantor pajak bahwa kami menolak, bahwa kami nggak mau mencabut PKP jabatan. Nah, surat penolakan mencabut PKP ini Bapak gugat ke pengadilan. Oke, jadi ada dua gugatan Pak ya. Gugatan terhadap PKP ini dan juga gugatan terhadap jawaban dari KPP terhadap surat permohonan pencabutan PKP jabatan. Gitu Pak ya. Proses ini memang agak panjang, tetapi seperti inilah di negeri Konoha memang susah mencari keadilan. Mau gimana lagi? Kecuali Bapak bersedia jadi PKP sekarang.
Kalau nggak bersedia, Bapak harus lawan. Oke, begitulah nasib kita ya teman-teman ya. Oke, teman-teman tuh Pak Palasa 66. Bapak Herman WBS 64. Malam kok, malam Pak Herman. Capital gain dari jual emas, apakah dikenai pajak? Jawabannya dikenai pajak PPh orang pribadi progresif ya. Jadi tidak ada solusi itu ya. Yang namanya emas itu keuntungannya adalah kena PPh orang pribadi progresif. Setahu saya begitu. Setahu saya begitu. Yang sudah kena PPh final itu kripto. Kripto sudah kena PPh final, tetapi kalau emas masih belum. Masih kena capital gain biasa. Teman-teman tuh Pak Herman WBS. Bapak serba suka 123. Mau tanya kok. Jika suami istri, nomor NPWP-nya itu berbeda, oke? Lapor harta selama ini masing-masing, oke? Jadi tahun 2025 katanya harta istri harus digabung ke SPT suami. Itu caranya gimana kok? Jawabannya tidak wajib ya, tidak perlu Pak serba suka ya. Jadi seorang istri itu boleh menggabungkan harta dia ke suami di SPT suami, tetapi juga boleh melapor sendiri di SPT pribadi dia juga boleh ya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi dia mau lapor sendiri masing-masing itu masih boleh. Kalau dia mau gabungin, caranya adalah semua harta istri langsung dihilangkan di SPT-nya istri dan langsung dilapor semuanya digabung ke SPT suami. Jadi harta suami itu langsung ditambahin semua harta-hartanya istri dan harta istri itu dilapor sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Kira-kira begitu Pak. Jadi bebas saja ya, boleh memilih mau digabung boleh, mau tetap dipisah juga boleh. Oke, teman-teman tuh Pak serba suka 123. Lanjut, Bapak Sandra Rosawen. Perumahan nggak ada ya, bukan pertanyaan ya. Mohon maaf. Ibu Lisa Mona 1184. Malam kok, malam Bu Lisa, mau tanya, edukasi SPT Badan tahunan kira-kira ada? Di YouTube banyak Bu ya, di YouTube banyak, kemudian teman-teman yang bikin kelas juga banyak ya. Kalau saya mungkin tahun depan deh, masih tahun depan lah, masih lama soalnya SPT Badan 2025 ini kan, SPT Badan 2025 maksudnya kan, masih tahun depan ya. Kalau SPT Badan 2024 mungkin teman-teman yang lain ada bikin, di YouTube juga banyak ya. Kalau saya nggak bikin ya, SPT Badan. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Ivan, Bapak Ivan Sutejo 12. Malam kok, malam Pak Ivan. Bagaimana menghitung capital gain dari aset yang diwariskan oleh orang tua ke anak jika besoknya dijual? Oke. Apakah nilai perolehan dihitung berdasarkan harga ketika dibeli oleh orang tua? Betul ya, betul. Jadi capital gain dari aset yang diwariskan kemudian dijual, maka capital gain-nya adalah selisih harga antara penjualan dengan pembelian. Itu sudah betul, saya rasa cocok ya. Oke, teman-teman tuh Pak Ivan Sutejo. Bapak Andre Nasurya, thank you kok, sama-sama Pak Andre. Bapak Ferry Hart 89, malam kok. UMKM cek Cortex, ada bukti potong dan lain-lain. Apakah perlu pelaporan di SPT atau bagaimana ya? Oke, jadi kalau dia mau rapi, itu perlu dilapor Pak. Kalau dia mau rapi, nanti perlu dilapor di tahun depan ya, di SPT tahunan. Bukti potong PPh 21, 22, 25, 23, itu semua harus dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak final. Kemudian bukti potong juga dijadikan kredit pajak untuk PPh non final. Gitu. Sedangkan PPh yang bersifat final, itu cukup dilapor di bagian PPh final saja. Gitu sih Pak. Jadi kalau mau rapi ya perlu dilapor semua. Oke. Teman-teman tuh Pak Ferry Hart 89. Bapak serba suka 123. Kok Cortex tidak bisa PBK PPh 25 ya? Betul, betul. Katanya harus restitusi. Betul. Itu resikonya apa? Resikonya yang pertama adalah uangnya nggak balik tetapi malah berbalik arah menjadi kurang bayar. Resiko kedua adalah diperiksa, kita ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Gitu sih Pak. Ya. Jadi kalau saya sih lebih senang, udahlah kita relakan saja, anggap aja buang sial, ya, anggap aja nyumbang ke Prabowo bangun IKN, gitu ya, udah gitu aja, nggak usah pusing ya, karena kalau kita minta restitusi, yang harusnya uang bisa balik, tetapi justru bukannya balik, tetapi malah jadi tambahan kurang bayar, gitu kan, orang bodoh begitu caranya ya, jadi udahlah kita relakan aja lah, kita kasih Sri Mulyani buat dia happy aja lah sana ya, oke. Teman-teman tuh Pak serba suka.
Bapak Rian Mahendra. Malam kok, malam Pak Rian. Kalau perusahaan development sudah PKP menyewakan villa kepada orang pribadi, pajak apa saja yang disetor ya? Nah, jawabannya adalah PPh final, sudah pasti ya, atas sewa itu 10%, kemudian PPN ya. PPN itu berarti kan 11% ya. Ya, 12% dari DPP nilai lain. Kira-kira gitu sih Pak, PPN PPh seperti biasa. Oke. Semua teman tuh Pak Rian Mahendra. Ibu Lisa Mona 1183. Kok mau tanya, jika SP2DK ada berita acara dan sudah ditandatangan klarifikasi juga, sudah dibayar juga, apakah sudah selesai? Saya rasa sudah selesai Bu, sudah selesai ya. Jadi nggak usah pusing lah, move on aja, move on. Intinya pajak sudah dibayar, orang pajak sudah deal, sudah sepakat, udahlah selesai lah. Oke. Gitu. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Mei 2107, tanya lagi kok. Kalau buat MPWP CV awal tahun dan sudah ada faktur masukan, sudah pengukuhan PKP baru bulan Juni. Oke, bikin MPWP CV awal tahun, kemudian PKP di bulan Juni. Apakah Januari-Mei tetap dicatat di SPT tahunan nanti sebagai faktur pajak masukan yang tidak dikreditkan? Jawabannya betul ya. Jadi pajak masukan sebelum dia PKP itu bisa dikredit, tidak bisa dikreditkan ya, tidak bisa dikreditkan. Maka dia harus masukkan sebagai harga barang ya. Jadi langsung ke HPP harga barang saja. Jadi faktur pajak masukan sebelum dia PKP dia jadikan sebagai harga barang. Jadi langsung masuk ke harga barang alias masuk ke HPP. Oke. Teman-teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Bugatti 188. Dagangnya mulai bulan Mei perorangan. Kemudian Agustus bikin PT perorangan. Karena orang pribadi MPWP-nya sudah lebih dari 7 tahun. Oke Pak, kalau gitu Mei dan Juni dan Juli masih bayar pakai orang pribadi. Oke. Dengan catatan sampai 500 juta tidak kena pajak ya. Jadi kalau dia cuma 500 juta lewat sedikit, ya udah yang lewat sedikit aja yang bayar pajak ya. Dia orang pribadi. Mei, Juni, Juli dicari angkanya setelah melewati 500 juta. Untuk PTP mulai Agustus ya, mulai Agustus PTP bayar langsung 0,5% kalikan omset dibayar di tanggal 15 September bulan depan ya. Dan semua usahanya dilempar ke PTP mulai sekarang ya, mulai Agustus ini. Oke. Saya mau tahu tuh Pak Bugatti 188. Bapak Mei 2107. Dan apakah harus mengakui penjualan atas faktur pajak masukan yang sebelum PKP itu tadi di SPT tahunan? Jawabannya perlu Pak ya. Jadi walaupun belum PKP, tetapi kan akunting sudah lengkap, sudah berjalan seperti biasa ya. Akunting jalan seperti biasa, biaya-biaya seperti biasa, semua seperti biasa ya. Jadi PKP ataupun nggak PKP, akunting tetap jalan dengan lengkap dan kemudian SPT tahunan tetap dilapor. Ya, jadi SPT tahunan itu bukan hanya lapor bagian yang setelah jadi PKP, tidak ya, tetapi juga lapor untuk bagian yang sebelum dia PKP. Lengkap. Teman-teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Andre Nasuryako, jika modal dasarnya 10 miliar, 2024 itu belum disetor, dikenakan bunga. 2025 baru disetor 5 miliar. Apakah sisa 5M dikenakan bunga juga? Jawabannya iya ya, atau sekalian di 2024. Itu bebas ya, bebas. Jadi gini Pak, prinsipnya adalah kalau Bapak kenakan bunga atas bagian, maka atas yang lain juga kena bunga. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau Bapak mengenakan bunga atas yang 10M, maka ketika 10M berubah jadi 5M, maka 5M pun perlu dikenain bunga supaya konsisten, supaya tidak berubah-ubah prinsipnya Pak. Nah, oke. Teman-teman tuh Pak Andre Nasurya. Bapak FNC News. Malam kok izin tanya. Kalau invoice ditulis biaya izin pemasangan tenda untuk pameran. Oke. Ini lebih cocok potong PPh apa ya kok? Kalau saya sih potong PPh 23, 2% jasa manajemen, beres. Gitu ya. PPh 23, 2% jasa manajemen, udah. Sebenarnya ini seperti sewa tempat di bundaran gitu sih kok untuk pameran. Oke. Kalau sewa tempat, kalau dia bersedia ya, bayar PPh final sewa 10% beres urusannya. Kalau dia bersedia. Tetapi kalau dia tidak bersedia, ya terpaksa sewa yang 2% ya. PPh 23 atas sewa yang 2%. Kalau mau gitu juga boleh.
Tetapi PPh sewa 2% adalah tidak final ya. Sedangkan kalau PPh sewa bangunan 10% itu final, itu lebih enak gitu. Tinggal dipilih aja mau mana yang lebih enak. Oke. Sama-sama tuh Pak Ibu FNC News. Bapak Bugatti, dagang kedai kopi atau kafe? Oh, oke. Makasih kok, sehat selalu. Makasih sama-sama Pak Bugatti. Thank you. Bapak El Khairul, kok live di TikTok biar bisa kita kirim koin dan tap-tap layar. Kita pernah Pak di TikTok ya. Kita pernah di TikTok hari Selasa dulu ya. Cuman saya kecapean waktunya. Waktunya kelelahan ya. Jadi kita nggak lanjutin lagi di TikTok deh. Gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi kita kembali ke Instagram. Thank you Pak El Khairul. Thank you, thank you, thank you. Bapak Santoso 23, malam kawan, malam Pak Santoso. Kalau untuk koperasi, bisa pakai PPh final atau harus pakai PPh 2529? Thanks ya. Saya juga ragu-ragu Pak, saya ragu-ragu ya koperasi ini. Nah, supaya Bapak yakin, Bapak cetaklah suket PP55-nya. Oke, cetaklah surat keterangan PP55 di Cortex. Kalau berhasil cetak suket PP55, berarti kita anggap itu bisa PPh final. Gitu Pak. Tetapi kalau dia gagal, maka ada resiko, ada kemungkinan nggak bisa PPh final. Jadi mending dicetak aja suket PP55 supaya pasti. Oke? Sama-sama tuh Pak Santoso. Bapak FNC News, malam kok izin tanya. Kalau invoice ditulis biaya izin pemasangan tenda untuk pameran, ini lebih cocok potong PPh apa ya? Sebenarnya ini seperti sewa. Oh tadi sudah ya Pak ya? Kalau dia bersedia bayar PPh final 10%, atas sewa akan lebih bagus. Tetapi kalau enggak, ya udah PPh 23, 2% atas sewa. Oke, thank you Bu, FNC News. Bapak Hancel 9, Pak, PPN KMS sebenarnya bisa dikreditkan atau tidak boleh, atau tidak ya, oleh penyetor. Terima kasih Pak. Setahu saya bisa. Oke, coba Bapak buka Google ya. Coba buka Google. Sepemahaman saya, sejak Undang-Undang Cipta Kerja, PPN KMS itu sudah boleh dikreditkan. Coba Bapak cek lagi ke Google ya. Setahu saya bisa. Ya. Sama-sama tuh Pak Hancel 9. Bapak Andre, dan tarif bunganya berapa kok? Bebas Pak ya. Bebas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan perjanjian mereka. Mereka tuh bagaimana perjanjiannya? Kalau saya sih berpendapat ya, yang namanya piutang pemegang saham tidak perlu kenain bunga ya. Itu piutang ya. Kan modal yang belum disetor adalah piutang, bukan hutang ya. Nah, kalau hutang mungkin perlu hitung bunga, tetapi kalau piutang tidak perlu hitung bunga. Kalau saya sih begitu ya. Tetapi kalau dia mau hitung bunga ya tinggal dihitung aja maunya berapa, bebas saja sih. Oke. Thank you Pak Andre, semoga terbantu. Bapak FNC News. Lalu kok mau tanya, lanjutannya invoice atas nama PT AB, tetapi bayarnya kepada PT AC. Dari pihak PT AB, ada kami minta nomor NPWP tapi tidak mau dikasih. Jadi kami searching sendiri nama PT AC dan gross up. Terus ada kami minta nomor NPWP, jadi kami searching sendiri nama PT AC dan gross up. Apakah boleh seperti ini? Jangan Bu ya, jangan. Jadi minta ke dia ya. Karena kata mereka nggak ada bagian pajak dan nggak mau kasih nomor NPWP. Nah, jadi kalau dia tidak mau kasih nomor NPWP, maka kita digunggung saja ya. Kita gunggung dan kita siap dengan denda 1%. Nanti denda 1% suruh dia bayar, gitu ya. Jadi dari invoice itu atau faktur pajak ditambahkan 1% supaya untuk membayar dendanya. Kira-kira gitu ya. Tetapi kalau dia tidak kasih data NPWP, jangan kita sembarangan bikin sendiri gitu ya. Jangan, nanti malah dianggap pelanggaran hukum. Oke, thank you Bu, semoga terbantu. Bapak ST Khoiriyah, Ibu ya. Malam Bu, saya pelaku UMKM yang sampai sekarang belum PKP. Saya usahanya 5 tahun lalu, lebih dari 4,8 M. Info AR, saya ada potensi bayar PPN, sedangkan di marketplace hanya bersaing dan profit cuma 4%. Oke, jadi gini, bilang ke AR begini, kalau memang Ibu belum 4,8 M sekarang, ya Ibu bilang belum ya. Tetapi kalau sudah 4,8 M, maka Ibu negosiasi dengan si orang pajak. Negosiasi, Ibu akan mengajukan PKP, tetapi bikin PT ya. Ibu bikin PT atau bikin PTP, PT perorangan gitu. Kemudian mulai usaha dari situ, kemudian mulai menjadi PKP di situ. Ya, jadi PKP-nya di PTP, dan kedepannya Ibu full main PPN. Gitu. Coba usahakan negosiasi seperti itu kepada AR, sehingga yang zaman dahulu minta diampuni.
minta diampuni, dan kedepannya saya full PKP. Oke? Tetapi kalau ibu merasa tidak sanggup jadi PKP, kan ini cilaka nih. Untung cuma 4%, tetapi barangnya semuanya impornya ilegal, kemudian tidak ada PPN masukan, kan susah nih. Nah, kalau begini caranya, maka ibu harus menjaga omset di bawah 4,8 M. Gitu deh, nggak ada pilihan lain. Harus dijaga di bawah 4,8 M. Oke? Nah, teman-teman tuh, Bu Khoiriyah. Kemudian Bapak FNC News. Mau tanya kok, kalau PTP pakai 0,5%. Namun, dalam tahun ini sudah lewat 4,8 M. Apakah masih bisa pakai sampai akhir tahun? Jawabannya bisa ya. Jadi 0,5% itu PPh final tetap sampai akhir tahun, walaupun di tengah-tengah dia mencapai 4,8 M. Oke? Dan kalau masih bisa, tahun depan berarti pakai perhitungan PPh umum yang 22%. Jawabannya betul. Ya, jadi di tahun pertama dia melewati 4,8 M, dia masih ada waktu sampai Desember. Tetapi mulai Januari sudah menggunakan PPh umum. Oke? Nah, dan harus PKP ya. Nah, teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak FNC News. Dan perlu info ke customer supaya potong 2% bukan yang 0,5% lagi kan kok? Betul ya, betul. Kalau dia mainnya jasa ya. Kalau dia main jasa, maka mulai Januari tahun depan dia potongnya PPh 23 yang 2%. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu FNC News. Bapak Rizal Sukma 22. Kalau misalnya saya perusahaan berdiri 2021 baru aktivitas 2023 dan omset langsung lebih dari 50 miliar. Saya langsung menggunakan tarif 22% bukan yang 0,5%, salahkah? Oke, jadi gini. Ini PT atau CV nih ya. Kalau PT yang baru berdiri atau CV baru berdiri itu biasanya secara default, secara normal itu menggunakan 0,5%. Ya, kan 2021, 2022, 2023 nih. Jadi 3 tahun ini masih bisa pakai 0,5%. Nah, tetapi kalau Bapak sudah terlanjur pakai tarif umum 22% dan Bapak lebih suka pakai PPh umum, itu juga boleh. Tetapi Bapak cetak surat memilih PPh umum, ya. Jadi Bapak cetak sekarang aja. Bapak mau pilih 0,5% atau mau pilih PPh umum. Kalau mau pilih PPh umum, Bapak tinggal cetak suratnya di Kortex ya, surat memilih PPh umum, dan Bapak toh sudah menggunakan PPh umum ya. Tapi kalau Bapak mau pakai 0,5% juga sama ya, cetaklah suket PP55 0,5% dan Bapak membayar pakai 0,5%. Kira-kira sementara seperti itu sih solusinya. Oke. Sementara itu Pak Rizal Sukma. Bapak Gipta Suara. Pak, saya jualan di TikTok, terdaftar atas nama bibi saya. Tetapi uangnya masuk ke rekening saya. Yang lapor SPT siapa ya Pak? Kan nanti dipotong langsung pajak sama e-commerce. Oke, yang mesti lapor pajak adalah pemilik usaha sesungguhnya. Oke, siapa yang punya usaha ini sesungguhnya? Kalau Bapak Suara yang punya usaha, maka Bapak Suara yang laporkan usaha ini di SPT tahunan Bapak sebagai harta dan sebagai penghasilan. Bayar pajaknya pun pakai NPWP Bapak. Oke. Nah, sekarang mengenai nama terdaftar di TikTok. Nama terdaftar di TikTok itu diusahakan diganti ke nama Bapak, ya, ke nama orang yang sesungguhnya memiliki usaha. Kalau ternyata belum bisa, ya nggak apa-apa ya sementara. Tetapi ke depannya saya rasa TikTok akan memberikan kesempatan untuk kita mengubah nama menjadi pemilik yang sebenarnya, gitu ya. Jadi si Bibi mah nggak usah dilibatin, si Bibi ya cuma numpang nama aja. Nanti kalaupun dia dikirimin surat, dia tinggal bilang bukan saya yang usaha, gitu loh. Bagaimana yang bukti potongnya? Bukti potongnya buang ke laut, jadi kita mesti bayar sendiri, gitu ya. Bukti potongnya mesti dibuang dan kita bayar sendiri. Terpaksa begitu. Sementara seperti ini. Nah, dan kita harus berusaha untuk bilang ke TikToknya, saya mau ubah NPWP. Saya mau ubah nama dari Bibi menjadi saya, gitu. Ngomong ke TikToknya. Itu harus diusahakan. Oke. Semua teman tuh, Pak Gipta Suara. Bapak Denny Ang, mantap kok. Siap, Pak Denny, mantap. Bapak FNC News, malam kok mau tanya. Kalau PT, biasanya bukan PTP, PT biasa ya, bukan PT perorangan. Apakah bisa dapat fasilitas 0,5%? Jawabannya bisa ya, 3 tahun ya. PT biasa 3 tahun, PTP itu 4 tahun, CV juga 4 tahun.
Kalau sudah pernah menggunakan PPh umum, tidak bisa pakai PPh final lagi kan kok? Betul ya, betul. Sekali dia menggunakan PPh umum, maka dia tidak bisa kembali ke PPh final. Ya, bikinlah PTP yang baru atau PT yang baru. Teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak El Khairul, di tempat saya pengusaha kecil lagi dikejar-kejar sama kantor pajak kok. Waduh, kasihan banget ya. Ada yang dapat tagihan sekitar 2 miliar. Anjrit, 2 miliar bos. Anjrit. Bisa minta waktu nggak kok kalau nanti sewaktu-waktu saya dipanggil oleh mereka, saya belum sanggup sendirian. Bisa Pak, santai aja, Bapak pasti bisa maju. Bisa maju sendiri kok Pak. Kalau perlu masuk ke pengadilan Pak, biar oknum pajaknya kapok gitu Pak ya. Thank you Pak El Khairul. Semoga terbantu. Bapak Bugatti 188, tanya lagi kok. Apakah PTP boleh pakai rekening tabungan atas nama pribadi? Makasih kok. Jawaban saya jangan ya, jangan. PTP, bikinlah rekening PTP itu sendiri. Oke? Dia boleh menggunakan rekening pribadi, tetapi dalam rangka untuk operasional aja, untuk operasional sehari-hari gitu ya, mungkin petty cash gitu ya. Tetapi jangan rekening utama usaha PTP pakai pribadi, jangan ya. Untuk dia invoicing, terima uang dari customer, itu pakailah PT perorangan, rekening PT-nya gitu ya. Kalau pribadi ya untuk sehari-hari, untuk operasional, tarik tunai di ATM itu bolehlah pakai rekening pribadi. Oke, teman-teman tuh Pak Bugatti 188. Bapak YNNEFR 014, malam kok tanya, unit link bunganya 6% per tahun. Unit link isinya adalah reksadana. Apakah bunga 6% itu kena pajak pasal 17? Kata marketing bank, unit link bukan objek pajak, mana yang benar kok? Oke, jadi gini. Kalau dia asuransi dwiguna, maka dia tidak kena pajak atas bunganya. Oke. Tetapi kalau dia unit link biasa, dia produk asuransi yang nama unit link, kan betul-betul ada namanya kan? Ada nama produk nama unit link ya. Unit link itu akan kena pajak apabila investasinya itu lebih tinggi daripada premi yang dibayarkan. Gitu. Cuman biasanya tidak lebih tinggi. Biasanya unit link itu tidak lebih tinggi daripada nilai premi. Karena kan dia akan kepakai sebagian untuk biaya asuransi kan. Gitu Pak. Tetapi kalau Dwiguna memang tidak kena pajak seperti itu sih. Cuman rata-rata orang juga sudah mulai bayar pajak sih. Rata-rata orang sudah mulai ketakutan. Jadi sudah mulai banyak yang bayar pajak. Teman-teman tuh Pak YNNEFR. Bapak FNC News, tanya lagi kok. Kalau PTP ada rekening pakai nama PT dan pakai pribadi kok. Karena yang bersangkutan sering pakai nomor rekening pribadi untuk transaksi karena lebih gampang. Anggap jadi kas keluar bisa kok. Oke, bukan kas keluar ya. Jadi rekening bank tersebut yang atas nama pribadi tetapi dipakai untuk perusahaan, itu rekening diakuisisi aja, diambil oleh PT ya. Jadi rekening itu dilapor sebagai rekening miliknya si PTP. Gitu, di akuntingnya PTP diakui dan rekening pribadi itu hanya dipakai untuk urusan keuangannya PT. Jangan urusan pribadi. Nah, gitu beres ya. Jadi rekening pribadi dia sisihkan satu rekening dikasih kepada PT untuk urusan PT. Udah, nanti di jurnal di akuntingnya PT. Nah, itu boleh. Teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Natur Green 178. Malam Pak Awan. Apakah kita wajib menyiapkan data SPT21 yang diminta AR sehubungan dengan SP2DK untuk PT? Bukankah AR bisa mendownload data tersebut dari data DJP? Terima kasih. Setuju Bu ya, setuju. Kalau saya tidak akan saya kasih data apapun kepada orang pajak. Justru saya yang bertanya. Anda punya data apa? Kalau Anda punya data yang menyatakan kami bersalah, mana datanya? Gua minta dan gua akan bayar pajaknya kalau gua salah. Gitu aja. Gitu kalau gue sih ya, kalau gue ya. Karena gua bukan orang nggak ada kerjaan ya, gua orang sibuk ya. Jadi gue tidak mau kasih data apapun ke orang pajak. Data yang sudah kita kasih berupa SPT tahunan, data laporan bulanan, ya itu aja yang lu pakai gitu loh. Kalau kantor pajak punya data lain yang menyatakan bahwa gua salah, ya udah itu aja data dipakai dan gua akan tanggung jawab atas kesalahan gua kalau gue emang salah. Kira-kira gitu ya. Teman-teman tuh Pak Nature Green 178. Bapak Zoomzi Snacksy. Tidak ada dong capital gain dari warisan kok. Ada. Jadi contoh dia kan tadi ini kan kasusnya adalah dia terima warisan kemudian dia langsung jual, ya kan? Dia terima warisan anggaplah
rumah gitu ya, dapat warisan rumah, dibelinya itu dulu mungkin nilainya 100 juta gitu ya, 100 juta. Sekarang dia karena warisan langsung dia jual, anggaplah nilai 1 miliar. 1 miliar dia jual, itu ada capital gain kan? Ada capital gain 900 juta gitu kan. Tetapi untuk properti, capital gain-nya sudah tidak kena pajak ya. Capital gain-nya itu sudah dihitung pajak ketika dia menjual propertinya. Kira-kira gitu ya. Tetapi capital gain tetap ada. Maksudnya istilah capital gain tetap ada, tetapi pajaknya sudah tidak ada ya. Pajak sudah kena PPh final ketika dia menjual properti tersebut. Nah, oke. Sama-sama tuh Pak Zumzi Snack Z. Bapak Andre Nasuria, untuk Bapak Bugatti 188, disarankan untuk membuat rekening PT Kak agar mengetahui mana uang pribadi, mana uang PT. Setuju ya, mantap. Thank you Pak Andre. Bapak Zumzi, untuk properti maksudnya. Maaf pas dengar kok tadi ada yang tanya. Oh ya. Oke, thank you Pak Zumzi. Lanjut Bapak Artekno. Kok kalau udah PT, tapi kita beli di perorangan dan kita jual include PPN, apakah akan bermasalah kalau suppliernya semuanya perorangan pribadi? Nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Jadi ketika kita jadi PKP, itu penjualannya yang wajib PPN, bukan pembelian. Nah, kita boleh-boleh saja beli dari orang perorangan atau beli dari PT non-PKP. Yang penting jualnya ada PPN. Itu yang penting. Oke. Nah, sama-sama tuh Pak Artekno. Bapak Tan Sang Hui. Bagaimana cara menghapuskan NPWP almarhum suami? Caranya adalah bawa ke kantor pajak kartu NPWP aslinya. Nanti di kantor pajak ada isi formulir untuk mencabut NPWP almarhum. Gitu ya. Cuman ingat ya, pencabutan NPWP akan ada pemeriksaan. Itu penting untuk diingat. Oke. Teman-teman tuh Pak Tang Sang Hui. Bapak Bobby Bola 17. Kok gimana caranya menghitung capital gain dari aset yang diwariskan oleh orang tua ke anak jika dijual? Oke, gimana cara menghitung nilai perolehannya? Nilai perolehannya tanya ke orang tua, mungkin istrinya orang tua gitu, atau mungkin dari keluarga kalau tahu ya. Kalau nggak tahu ya udah, capital gain-nya seluruhnya aja gitu ya. Kalau memang nggak tahu nilai perolehannya ya sudah, berarti capital gain adalah seluruh nilai penjualannya udah, gitu kan? Kan ketika Bapak terima warisan kan no rupiah kan, kita nggak bayar ya. Jadi kita terima warisannya, kita boleh aja anggap seluruhnya capital gain. Nggak ada masalah sih. Yang penting kan yang penting kalau properti itu ketika dijual sudah bayar PPh final. Oke. Nah, sama-sama tuh Pak Bobby Bola 17. Terima kasih Pak Mei, sama-sama. Bapak Gipta Suara, malam kok. Saya baru jualan di TikTok Shop, belum ada NPWP. Tokonya terdaftar atas nama bibi saya, tetapi uang hasil jual itu masuk saya. Nah, nanti siapa yang lapor SPT, saya atau bibi? Jawabannya adalah Bapak Suara ya, Bapak ya. Jadi kita masih melihat kondisi sebenarnya, bukan melihat nama di dokumen. Nah, jadi Bapak masih bikin NPWP, kemudian Bapak masih hitung pajaknya, bayar pajaknya, lapor pajaknya. Oke. Mengenai nama bibi di TikTok Shop itu perlu diganti ya. Kasih tahu kepada CS-nya TikTok Shop, ini usahanya bukan punya si bibi, tetapi punya saya, NPWP-nya saya, KTP-nya saya, diupdate di TikTok Shop supaya nanti bukti potongnya pun diganti ke nama kita, nama Bapak ya. Nah, sama-sama tuh Pak Gipta Suara. Bapak Budi Anto 5515. Malam kawan. Izin tanya, saya pedagang baru bikin NPWP bulan Mei. Mau jual kios surat AJB tadi. Oh, ini sudah tadi Pak ya? Sudah ya, di awal tadi ya. Thank you Pak Budi. Makasih Pak Budi. Ibu Wirara, kok mau tanya, apakah payment ID tanggal 17 Agustus nanti negara akan tahu laba bersih di rekening? Jawabannya bisa tahu ya, bisa tahu. Jadi payment ID ini kita asumsikan saja bahwa negara sudah tahu semuanya isi kantong kita ya. Jadi kita nggak usah pusing lagi, nggak usah bertanya-tanya lagi. Intinya semua data keuangan kita sudah diketahui oleh orang pajak. Sama-sama tuh Pak Wirara. Ibu Wirara, jika orang pribadi jualan parfum dan omsetnya sudah lebih dari 4,8 M, tetapi negara belum tahu, apakah nggak apa-apa teruskan seperti ini aja? Jawabannya tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau sudah melewati 4,8 M, maka sudah saatnya menjadi PKP.
Sudah tanya di PKP, hitung pajak yang benar, kalau perlu bikin PT atau CV. Gitu aja Bu ya. Nah, karena orang pajak belum tahu, bukan berarti dia tidak akan tahu selamanya gitu ya. Suatu hari orang pajak bisa tahu. Begitu orang pajak bisa tahu, dia langsung tarik mundur 5 tahun ke belakang. Kena semuanya, kita diperas, bisa habis-habisan, bisa bangkrut. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Wirara. Bapak Santoso 23. Terima kasih kawan. Semangat terus. Cayo, sama-sama Pak Santoso. Thank you. Bapak Henry Wijaya Kusuma, mohon info. Faktur pajak itu harus dibuat pas terjadi tanda tangan kontrak atau pas penyerahan barang ya? Karena dibayar 1 bulan setelah penyerahan barang. Saya rasa penyerahan Mbak ya, penyerahan, bukan tanda kontrak. Tanda kontrak itu kan hanyalah tanda tangan, hanyalah sebuah kontrak, sebuah perjanjian gitu ya. Sedangkan faktur pajak itu harus dibikin antara dua, penyerahan barang atau penyerahan uang. Mana lebih dahulu? Nah, jadi saya pikir penyerahan barangnya. Oke. Teman-teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Ibu Anissa Yuli 24, kok mau tanya, apakah payment ID 17 nanti negara akan tahu laba bersih? Jawabnya tahu ya, tahu. Jadi anggap aja sudah tahu. Thank you Bu Anissa. Bapak Dwi Panda, emang kalau minta tolong pengampunan ke AR gitu, biasanya disetujui Pak Awan? Jawabannya bisa disetujui, bisa aja. Jadi kalau kita nggak sanggup bayar, kita mungkin terkendala kondisi keuangan, atau mungkin itu kekhilafan orang pajak juga ada salahnya, contohnya gitu ya. Ya saya rasa AR juga manusia ya, dia bisa pahami gitu ya. Jadi beberapa kasus AR bisa bantu. Beberapa kasus AR tidak mau bantu. Ya sudah, sekarang tergantung kita. Kalau AR-nya tidak mau bantu, ya kita punya pilihan mau menerima atau mau melawan gitu. Kalau mau melawan, kita harus siap perang di pengadilan. Gitu, oke. Teman-teman tuh Pak Dwi Panda. Bapak FNC News. Maaf kok. Yang invoice biaya izin pemasangan, tadi kau buat invoice atas nama PT AC, tetapi kami bayar ke PT AB. Mereka juga tidak mau kena potong kok. Nomor NPWP juga nggak mau kasih. Kalau kita gross up dan cari tahu nomor NPWP-nya dan lapor bukti potong, gross up bisa kok? Tidak ya, tidak. Kita jangan ngada-ngada gitu ya. Kalau dia tidak kasih NPWP, ya kita jangan pakai NPWP yang kita cari entah di mana, di Google atau di mana gitu, jangan ya, jangan. Jadi kalau dia tidak mau kasih NPWP, ya sudah, kita ini aja, kita gunggung, kemudian kita bayar denda 1% gitu ya. Tetapi di sini Ibu dalam posisi sebagai customer ya. Kalau Bu sisi sebagai customer, Ibu harus potong PPh 2123 gitu kan. Ya mesti minta KTP-nya gitu ya. Kalau nggak mau dikasih dan Ibu tidak mau potong, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak potong juga nggak apa-apa kan. Nggak potong itu kan nanti Ibu kan kena denda gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Biar kena denda di pemeriksaan juga nggak apa-apa kan. Gitu. Terpaksa begitu sih Ibu. Teman-teman tuh Pak FNC News. Atau lebih baik kita biayakan tetapi nggak dipotong PPh. Nah ini betul Bu, ini betul ya. Dibiayakan saja, tidak usah dipotong dengan alasan saya nggak tahu KTP-nya atau NPWP-nya, dia nggak mau kasih gitu. Nanti ketika pemeriksaan ya kita bayar PPh-nya. Nah, baiknya gimana ya kok? Mereka nggak mau kasih PPh dan potong kok. Nomor NPWP maksudnya. Iya nggak apa-apa Bu, nggak usah potong. Nanti biar ditemukan di pemeriksaan saja. Oke, thank you Bu FNC News. Ibu Anissa Juli, kok mau tanya, orang pajak tahu dari mana ya kalau omset sudah lebih dari 4,8 M? Apakah cek dari rekening orang pribadi kah? Jawabannya iya ya. Jadi orang pajak punya banyak cara untuk mencari tahu berapa omset kita sesungguhnya. Salah satu cara yang paling gampang adalah dengan rekening bank. Oke. Thank you Bu Anissa Juli, semoga terbantu. Bapak Rizal Sukma, nuhun kok, siap, thank you Pak Rizal. Bapak Rizal Sukma, berarti langsung download aja di Cortex ya? Terkait surat penggunaan tarif normal. Iya betul Pak. Ya, memilih menggunakan PPh umum ya. Tarik aja di Cortex. Oke, thank you Pak Rizal. Ibu Wijaya Rosiana, kok izin tanya. Kalau saya WP orang pribadi, omset sudah mau 4,8 M dan mau beralih menjadi PT. Kalau PT tersebut saya pakai yang 0,5%, aman nggak ya? Jawabannya aman ya, sepanjang masih di bawah 4,8 M. Jadi nggak ada masalah, boleh-boleh saja ya. Teman-teman tuh Bu Wijaya Rosiana. Oke. Bapak Art Techno, kok
Kan UMKM di marketplace langsung 0,5%. Dan kalau lebih dari 4,8M, apakah langsung plus PPN juga dipotong oleh marketplace? Jawabannya tidak ya, tidak. Marketplace tidak melakukan pemungutan PPN. Tidak ya. PPN tetap diurus oleh masing-masing pedagang. Nah, marketplace hanya memungut PPh 0,5% saja. Nah, oke, PPh saja. Thank you Pak Artekno, semoga terbantu. Bapak Ibu Siana Shin, kok mau tanya, PT biasa 3 tahun dihitung dari bulan dimulainya usaha yang tertera di akte pendirian PT ya, Thanks ya kok. PT biasa 3 tahun dihitung dari bulan dimulainya usaha yang tertera di akte pendirian PT. Betul, dimulainya MPWP ya, dimulainya MPWP. Gitu ya. Jadi bukan lihat akte pendirian tapi lihat MPWP. Kartu MPWP-nya kapan dibikin? Nah, itu aja deh yang paling gampang ya menilainya. Teman-teman tuh Bu Siana Shin. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 lewat ya. Saya masih ada meeting lagi nih teman-teman ya. Jadi mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya. Pantau YouTube kita, silakan di Pajak Smart. Oke. Kita tampung dulu ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ada Ibu Anissa Yuli, ada Ibu Siana Shin, ada Ibu FNC News, Bapak FNC News, kemudian FNC News lagi, kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma, Bapak FNC News, Ibu Kartika Iren, Ibu FNC News, kemudian Bapak Lydia Setiawan, Ibu Lydia, kemudian Bapak Nuso Negoro, kemudian Bapak Bobby Bola 17, Bapak Is Setiawan, Bapak Ibu Maria Kristi, Ibu Kartika Iren. Oke, thank you teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi Senin depan jam 8 malam semuanya. Thank you, mari.